Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Mensyarahkan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan tentang fasal kedua fi huquqiz zawj al-wajibah ala zaujah. Hak-haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Ya. Ini pasal kedua. Dan kita lagi menerangkan yang terakhir hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minan nisa'i fil jannah wa arba'atun finnar. 4 wanita, kata Nabi, akan berada di surga, masuk surga maksudnya. Wa arba'atun finnar, dan 4 akan masuk neraka. Dalam arti sifat kriteria orang perempuan, yang 4 akan masuk surga, yang 4 akan masuk neraka. Kemudian wa dzakara, dan Nabi menyebut minal arba'atil lawati fil jannati, 4 wanita yang masuk ke surga. Nah, ini sudah kita bahas kan. Imra'atan afifatan. Perempuan yang afifah. Afifah ini maksudnya menjaga diri. Ya, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Baik pandangan, pembicaraan atau apapun. Kemudian ta'iyah lillahi wa li zawjiha. Dan taat kepada Allah dan taat juga kepada suami. Dan sudah kita terangkan, taat kepada suami selama tidak melanggar ketaatan kepada Allah. Sama dengan kita taat kepada pemimpin. Kita wajib taat kepada pemimpin, betul. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kita untuk tidak taat kepada Allah atau melanggar Allah. Jadi ketaatan kepada Allah itu mutlak. Ketaatan kepada makhluk itu terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian waludan ai kathiratul walad, waludan itu maksudnya subur. Sabirah qani'ah, sabar dan qani'ah, ridho bil yasir, qani'ah bil yasir ma'a zaujiha. Ketika dia tahu suaminya ini memang kekurangan, maka dia sabar dengan apa yang diberikan oleh suami selama dia tahu memang kalau suaminya kekurangan. Dan yang perlu diperhatikan adalah masalah nafkah. Ini sering terjadi masalah ini. Nafkah itu adalah sesuatu yang wajib bagi suami untuk diberikan kepada istri. Wajib bagi suami untuk diberikan kepada istri, dan nafkah itu ada minimal, batas minimal nafkah yang wajibnya, ya, wajibnya batas minimal nafkah. Lebih dari batas minimal tersebut maka hukumnya sunnah dan pahalanya besar, karena sedekah kepada istri itu pahala besar. Nah, lebihnya dari kewajiban. Lebihnya dari kewajiban, zaman sekarang kadang-kadang dianggap wajib. Jadi lebihnya dari kewajiban dianggap wajib juga. Nah ini masalah kan. Ya, jadi ada kewajiban nih. Kewajiban yang sudah standar minimal wajib. Minimal, wajib minimal sekian. Kemudian lebihnya dari wajib itu adalah sunnah. Nah minimalnya apa? Minimalnya sudah pernah kita bahas kalau nggak salah, dan nanti insya Allah ada pembahasan di sini. Minimal nafkah kepada istri.
Ya, minimal nafkah kepada istri. Misalkan kayak sandang, pangan, papan, ya, termasuk pembantu, itu juga ada minimal ya kabeh ini. Nah, ternyata si istri tersebut mendapati suami yang hanya bisa mungkin minimal nafkah, hanya wajib itu. Karena mungkin ya pemasukan si suami atau mungkin kerja suami ini tidak bagus mungkin ya. Terus bagaimana? Si istri sabar, qani'an, sabirah, qani'an. Sabar dan neriman. Bagaimana hukumnya? Bagaimana bagi si istri tersebut? Alihal jannah. Maka dia akan mendapatkan surga. Selama memang suami tersebut memang benar-benar tidak mampu. Tapi kalau suaminya misalkan mampu, suaminya sugih, tapi mungkin karena suaminya niki perhitungan gitu ya. Kan ada tuh orang sugih tapi sugih tapi perhitungan. Bahkan perhitungan kepada diri sendiri. Jadi ngeman sama diri sendiri. Itu bagaimana tuh? Ketika ada seorang suami yang dia itu perhitungan dan dia tidak memberikan kepada istrinya kecuali sangat sedikit sedangkan dia mampu banyak. Nah itu beda lagi tuh. Itu beda lagi. Nah, tapi kalau ini suami memang tidak mampu, dia sabirah qani'atan, sabiratan qani'atan, sabar dan riman, lapang dada, radhi bil yasiri ma'a zaujiha. Nah. Kemudian ini sudah kita bahas semuanya waktu itu. Dzata haya'in wa in ghaba anha zaujuha hafizat nafsaha wa malahu. Dan mempunyai rasa malu. Ya, mempunyai rasa malu. Wa in ghabat anha zaujuha, kalau suaminya tidak ada maka dia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Menjaga harta benda suaminya amanat. Bahkan ketika ada tamu tidak dimasukkan tamu itu ke rumah kecuali ada izin dari suami kalau tamu itu mahramnya. Nah, bahkan begitu. Kalau bukan mahramnya maka tidak dimasukkan rumah sama sekali kalau tidak ada suaminya. Ini termasuk amanat tuh. Jadi menjaga betul. Nah, maka alihal jannah ini perempuan. Kemudian wa in hadara amsakat lisanaha anhu. Dan wa in hadara, apabila ada suaminya maka amsakat lisanaha anhu, dia menahan lisannya kepada sang suami tersebut, dalam arti tidak mencacinya, gak ngomel, gak nuntut ini nuntut itu dan sebagainya. Kadang-kadang pengaruh sinetron ini juga bisa menjadikan si istri itu apa ya? Tidak menyenangkan bagi sang suaminya. Istrinya ngomel, istrinya ini itu dan sebagainya. Nanti begitu datang suaminya terlambat sedikit sudah waduh. Hah? Ini wis bojone sing lanang iku wis kesel kerja. Mari ngono mulai-mulai malah di kei omelan yang luar biasa begitu ya kudu metu maneh lah ya. Enggak. Nah kemudian yang terakhir imra'ah mata zaujuha walaha auladun sigharun. Seseorang yang suaminya meninggal dan dia punya anak kecil. Fahabisat nafsaha ala auladiha warabathum wa ahsanat ilaihim walam tatazawwaj khasyata an yadi'u. Jadi ada seorang perempuan yang suaminya meninggal dan dia punya anak kecil dan dia menjaga dirinya hingga tidak menikah lagi untuk menjaga anaknya. Untuk menjadikan anaknya ini betul-betul fokus lah gitu ya. Begitu fokus, kalau dia menikah lagi kan anaknya tidak fokus. Dan kadang-kadang sering terjadi juga kan anak bawaan itu tidak begitu diperhatikan. Oh, bukan mesti ya, tapi
Ada saja kan begitu. Nah si istri tadi tidak mau anaknya tidak diperhatikan hingga dia tidak mau menikah lagi untuk menjaga amanat suami yaitu anak tersebut. Maka dia mendapatkan surga. Walaupun dia boleh menikah lagi, tidak ada masalah. Tapi dia tidak mau karena menjaga anak suami tersebut, anaknya dia, hingga dia meninggal. Ini alaihal jannah. Ya. Kemudian tsumma qala. Kemudian Nabi bersabda lagi wa ammal arba'atu. Nah ini kita mau bahas di sini lagi. Wa ammal arba'atul lawati finnari. Dan yang empat yang akan masuk neraka. Yang pertama fa imra'atun badiyatul lisan ala zaujiha. Perempuan yang badiyatul lisan ini mulutnya jelek. Mulutnya jelek itu berarti omongannya itu kasar. Ya suka ngomel, suka mencaci, suka sampean kok jelek banget ya. Suka begitu misalkan ya. Apalagi mari nonton drama-drama Korea ngoten si istri kemudian delok suaminya aduh kok budak men. Delok Korea bening-bening terus delok suaminya kok keruh. Nah seperti itu. Jadi omelan-omelan, omongan-omongan kasar, omongan yang tidak enak. Omongan yang tidak enak. Itu badiyatul lisan. Ala zaujiyah atas istrinya in ghaba anha zaujuha lam tasun nafsaha wa in hadara adadhu. Kalau tidak ada suaminya dia tidak menjaga diri. Tapi ketika ada suaminya dia mengganggu suaminya bilisaniha dengan lisannya. Nah, dengan lisannya dia mengganggu suaminya dengan mungkin membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain. Oh suaminya temanku ini begini. Belikan istrinya perhiasan emas 1 kilo. Kamu bisa beli apa? Misalkan seperti itu. Ini kan termasuk omongan yang tidak enak. Jadi omongan-omongan yang buruk dan mencela. Seolah-olah ada penyesalan bagi sang istri tersebut telah menikah dengan suaminya itu tadi. Nah ini akan masuk neraka perempuan seperti ini. Nah kalau misalkan ada perempuan yang suaminya itu mungkin apa ya? Kayak napa nggih? Kan enten wong lanang iku sing klemas-klemik lho, apa? Apa klemak-klemik? Hah? Klemak-klemik. Maksudnya ya wis kayak bosan urip ngono lho. Apa jenenge itu? Hidup kayak wis gak gelem urip Hah? Jadi kayak klemak-klemik. Jadi didorong. Nah mendorongnya sang istri tersebut ya tidak apa-apa, bagus. Cuman mendorongnya tidak dengan cara-cara yang mengakibatkan sang suami tersebut terganggu, tersinggung, marah dengan omongan kasar. Jadi menasihati suami itu bagus, boleh. Menasihati orang laki itu boleh. Bagus. Bukan tidak boleh, bagus. Tapi cara menasehatinya harus dengan adab. Sampai niku kelemak-kelemek kayak tulang lunak misalkan kalian. Gak enak kan jawabnya. Hah? Sampai niku kok kok gak semangat urip, gak mati-mati mana? Ya kan gak enak juga didengerin. Jadi intinya ketika sang suami tersebut memang membutuhkan dorongan, membutuhkan semangat, maka si istri memberikan semangat dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang bagus, dengan cara yang indah. Nah, begitu juga sang istri. Ketika istri tersebut mungkin dia harus ada dorongan dari sang suami, mungkin malas lah atau tidak mau masak, mungkin tidak malas untuk membersihkan dirinya, atau malas untuk merawat dirinya mungkin. Sang suami juga boleh mendorong sang istri tapi juga dengan kata-kata yang lembut. Kata-kata yang bagus. Sampean itu kok gak macak sih koyo apa?
Sampai ini cantik, kamu itu cantik. Tapi ketika kamu mandi, lebih cantik lagi nanti. Nah, mungkin begitu ya. Baumu sangat harum, tapi kalau lebih harum lagi kalau kamu mandi misalnya. Padahal aslinya ambu terasi. Ambu bawang, ambu terasi. Ya dengan kata-kata yang lembut. Sama, suami juga begitu, istri juga begitu. Tapi ketika istri dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata cacian, makian, kemudian merendahkan sang suami, walaupun niatnya untuk mendorong suaminya, nah ini masuk ke sini, masuk ke hadis ini. Adzathu, akan mengganggunya sang suami tersebut ya. Ya. Kemudian akan membuat marah suami, tersinggung suami dengan lisannya tadi. Kemudian dikatakan qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ini di syarahnya, ayyuma imra'atin rafa'nya maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya antara suami dan istri ini mempunyai apa ya? Kadang-kadang kalau kita membahas ini ya, orang mungkin baru ngelihat video ini mungkin atau online ini sekarang ini mungkin koyo wedok iku dianu terus ya. Perempuan itu kok ditekan terus di dalam Islam, padahal bukan begitu kan, sama-sama. Yang kita bahas sekarang ini karena pasalnya memang pasal tentang masalah kewajiban perempuan, yang pasal sebelumnya kewajiban laki. Ya, jadi sebetulnya sama aja, ya bisa dikatakan antara laki dan perempuan itu sama, punya tanggung jawab juga sama-sama gede, sama-sama besar. Kemudian wa imra'ah tukallif zaujaha ma la yatik, dan termasuk yang ahli neraka juga adalah perempuan yang memaksa suaminya melakukan sesuatu ma la yutik. Ma la yatik ini yang tidak mampu suaminya melakukannya. Ya, misalkan tadi kayak masalah nafkah, suaminya mampu memberi nafkah sekian, tapi sang istri minta lebih. Padahal nafkah wajib itu sudah ada aturannya dalam syariat. Tapi sang istri minta lebih, mungkin karena ingin ganti HP sing rego 30 juta ngoten nggih. Apa iPhone apa itu. Sedangkan sang suami kerjanya cuma mendapatkan uang yang mungkin 3 juta atau standar UMR Malang kan 3,3 juta ngoten ya. Suami dapat gaji UMR, istrinya berok-berok minta HP yang harga 30 juta, berarti 10 bulan kerja nih berarti kan, 10 bulan gaji, itu lah gak mangan blas. Ini kan berarti di luar kemampuan sang suami. Dan ketika dia memaksa suaminya untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan sang suami, di luar kewajiban loh ini, maka ini dilaknat oleh Allah. Sang istri tadi. Ya. Minta hadiah sama suami boleh, bukan tidak boleh, kalau suami mampu. Saya ulang tahun, kata istri, kamu harus kasih hadiah yang mahal. Ya kalau suaminya mampu boleh. Kudu kono berlian sing rego puluhan juta silakan. Dijak melaku umroh ya silakan. Kalau mampu. Lah kalau tidak mampu? Nah kalau tidak mampu ya semampunya. Nah jadi seorang perempuan jangan pernah memaksa kepada suaminya melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan sang suami tersebut. Karena akan dilaknat oleh Allah. Sama juga dengan seorang suami, jangan pernah memaksa istrinya melakukan sesuatu walaupun itu merupakan ketaatan yang di luar batas kemampuan sang istri. Istri misalkan sakit, misalkan sang istri sakit, sakit lah pokoknya sakit, tapi dipaksa oleh sang suami untuk masak, sedangkan istri sudah tidak kuat. Nah ini tidak boleh kayak gini, haram juga. Terus jangan mentang-mentang loh, aku iki suami kudu ditaati, masih aku sampean iki loro kudu nurut lah, boten. Harus lihat situasi dong. Kalau sang istrinya tidak mampu, ya jangan dipaksa. Kalau istrinya mampu tapi tidak mau, lah ini masalah.
Dek, tolong bikinkan kopi. Gawino dewe Mas, aku sih nonton sinetron. Loh, iku di dapur ono ceret, ono banyu, ono kompor, sampean karinya murup notok, kopi ini sama lebokno di gelas, wis, masa gak iso ngoten ae. Sedangkan dia mampu. Lah gini gimana? Ya dosa dong. Dosa. Ada yang ngomong begini. Tuh katanya makannya sang suami itu bukan kewajiban istri untuk membuatkan. Betul? Betul memang. Secara syariat ya. Makannya sang suami memang bukan termasuk kewajiban istri memasaknya. Betul? Tapi kalau sang suami memerintahkan istri untuk memasak, sedangkan istri mampu untuk melakukannya, dalam arti sehat dan sebagainya, maka wajib ditaati. Ya kan? Wajib ditaati, kan taat sama suami. Yang kedua, kalau suami tidak memerintahkan untuk masak, tapi sang istri tersebut mungkin karena dia ingin pahala, dia masakkan suami apa yang dia suka. Misalkan suaminya suka makanan apa, suka makanan ikan-ikan mungkin atau apa, dimasakkan. Bahkan tanya sama mertua, ini suami dulu waktu kecilnya sukanya makan apa misalkan. Dan dia berusaha untuk menirunya. Tanpa diperintah sang suami, ini pahalanya besar, ini pahala sunnah besar. Pahala sunnah besar. Suami tidak minta nih. Minta istri untuk memasak dan dilakukan, maka pahalanya wajib. Ya kadang-kadang di medsos ini kadang apa ya? Kita disuguhi sepotong-sepotong. Ya kayak itu. Rame di medsos. Oh, enggak wajib istri itu masak untuk suami. Memang, cak. Iku ate gawe kopi, ngelbokno gula kelor garam. Saking kesele. Ya kan? Sudah capek di jalanan, capek di kerjaan, mulai pagi sampai sore kerja, terus pulang dia harus masak untuk makannya dia sendiri. Gak suwe iku suamiku. Nah, umurnya gak suwe. Lek gak mati minggat. Jadi jangan terpengaruh dengan medsos sepotong-sepotong sebabnya di medsos itu. Nah, kalau perhitungan-perhitungan seperti itu ada juga nih. Kalau perhitungan-perhitunganan ya, perhitungan-perhitungan tentang hak dan kewajiban. Oh, bukan kewajiban saya, kata si istri. Untuk masakkan kamu misalkan, oke. Tidak ada kewajiban juga bagi suami untuk mengobati istri ketika istri sakit. Ya apa? Kecuali sakitnya disebabkan suami, misalkan hamil. Kalau sakit memang, misalkan dari dulu dia sakit, nopo ngoten nggih, asam lambung atau apa dari dulu sebelum nikah. Ternyata kumat sakitnya, ya jarno. Kenapa? Bukan kewajiban saya. Ya benar. Lek perhitungan-perhitungan kayak ngoten ya napa? Ya buyar rumah tangga. Hah? Iya kan? Ya buyar rumah tangga kalau perhitungan-perhitunganan. Saya tidak wajib kok bikinin kopi sampean gawe dhewe. Oke. Hitung-hitungan kayak ngoten. Baik. Kewajiban saya cuma membelikan baju untuk satu musim. Itu kewajiban saya. Jadi suami ini ngoten. Wes, gak ganti-ganti 6 bulan. Kan cuma satu musim wajibnya kan? Wajibnya memberikan baju pakaian sama si istri itu satu setel satu musim, per musim satu setel, per musim. Per musim ini musim panas, musim dingin. Kalau kita di Indonesia kan 2 musim. Ya sudah, 6 bulan gak ganti pakaian. Apa? Ya wajibnya cuma segitu kok. Nah maka itu jangan perhitungan sama suami, jangan perhitungan sama istri juga jangan perhitungan sama suami. Karena ada nilai pahala ketika kita lebih dari kewajiban. Dan nilai pahala ini penting. Karena pahalanya besar. Suami melebihkan nafkah pahala besar. Istri taat sama suami tanpa diperintah. Melakukan sesuatu tanpa diperintah. Pahalanya juga besar. Ajang pahala rumah tangga ini banyak. Kemudian yang selanjutnya
Wa imra'ah la tastur nafsaha minar rijali wa takhruj min baitiha mutabarrijatan. Dan seorang perempuan yang dia tidak menjaga dirinya dan dia keluar rumah itu dengan berdandan macak. Di depan suami gak macak, di depan suami tidak berhias, di depan suami biasa-biasa saja. Tapi ketika dia keluar, dia dandannya Masya Allah. Dandannya kayak manten. Tapi ketika di dalam rumah, ya wis daster bedah, daster warna putih wis dadi kuning. Kadang gak roh, iki dhisik warnane opo ya pas tuku ya. Iki daster mulai kapan? 10 tahun sih dhisik sakurunge nikah. Tapi ketika keluar, waduh, heboh. Dengan tasnya, dengan pakaiannya, dengan jilbabnya, dengan minyak wanginya sak botol dikek kabeh. Nah, ini masuk ke sini juga. Ini masuk ke sini juga. Dia mengekspos dirinya ke orang lain sedangkan ke suaminya dia tidak begitu peduli dengan penampilannya. Kemudian dikatakan wa imra'ah laisa laham illa al-akl wa syarb wa naum wa laisa laha raghbah fi salat wala fi ta'atillah wala fi ta'ati rasulih wala fi ta'ati zaujiha. Dan seorang wanita yang tidak punya cita-cita dalam pikirannya. Ya wis, apa nek bahasa saiki kok nek nom-nom mager. Mangan turu, mangan ngombe turu ngoten. Terus Kanjeng Nabi ini, laisa laha ham illal aqla wasyurba wan nauma. Enggak punya pikiran lain, enggak punya apa cita-cita kah atau apa ngoten nggih. Yang ada di pikirannya cuman mangan, ngombe, turu. Lek saniki mungkin tambahi delok TV atau delok TikTok. Mangan, ngombe, TikTokan, turu. Makan, perempuan yang cuman isinya makan, minum, apa? TikTokan, tidur. Jadi sudah kehidupannya sudah gitu-gitu aja. Laisa laha raghbah, tidak punya keinginan, tidak punya semangat dan juga keinginan fi sholatin, di sholatnya. Wala fi ta'atillahi, dan juga tidak punya keinginan kayak meremehkan, ngenteng nongotan. Fi ta'atillahi, ketaatan kepada Allah. Wala fi ta'ati rasulih, dan taat kepada rasulnya. Wala fi ta'ati zaujiha, dan juga taat kepada suaminya. Cuek, tidak peduli. Jadi tidak peduli seperti itu. Maka fal mar'atu idza kanat bihadi sifat, maka perempuan kalau ada sifat 4 ini, salah satu dari 4 ini, kanat mal'unah, maka dia terlaknat si perempuan itu min ahlin nar, dan dia masuk ke dalam penduduk neraka. Illa antatuba, kecuali dia taubat. Ya. Kecuali dia taubat. Kalau dia tobat sudah, ya sudah selesai. Namanya tobat. Tobatnya minta ridho sama suami dan juga menyesali apa yang sudah dia lakukan dan kemudian tidak mengulanginya lagi, itu cara tobat. Wallahu a'lam bishawab. Enten pertanyaan tuh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Biasa ada pertanyaan.
Ada? Insya Allah minggu depan berarti kita sudah hall ya. Minggu depan hall untuk anak-anak juga kan sudah ada tertibnya. Dan Sabtu Ahad. Jadikan hall ini sebagai ajang kita untuk beramal. Dengan kita khidmah. Amal yang istimewa itu ketika kita berkhidmah kepada guru, dalam hal ini Habib Alwi. Kita khidmah kepada Habib Alwi dengan kita menjamu tamu, mempersiapkan tamu-tamu yang datang ke hallnya Habib Alwi. Kita khidmahnya ke Habib Alwi dan kita khidmahnya ke pondok juga. Dan lakukan ini dengan keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan. Wah, arek pondok iku dungun oleh gak engko dihukum gini, jangan. Tapi lakukan ini dengan keikhlasan, maka kalian akan mendapatkan hasil yang sempurna tanpa ada kekurangan apapun. Dan efeknya orang yang khidmah ini dengan keikhlasan akan mendapatkan futuh. Futuh ini pemahaman. Macam-macam, futuh ini macam-macam. Ada futuh fil rezeki, ada futuh fil ilmi, ada futuh macam-macam futuh ini. Orang yang khidmah itu akan terbuka jalan. Anda sudah pernah cerita kan waktu itu. Ya bukan maksud menyombongkan, cuma untuk tahadus binikmah dan juga untuk untuk pelajaran bagi kalian juga. Ketika kita ditarim, kita tidak tahu dengan satu masalah tentang masalah fikih, yang akhirnya Anas tanya kemana-mana, tanya ke teman-teman yang senior, yang kakak kelas, Anak kan angkatan ketiga waktu itu, karena mereka tidak bisa memahamkan Anak. Jadi tetap kayak buntu, kayak tidak paham. Setelah itu kita khidmah dengan ngajar di satu daerah, yaitu Hami waktu itu. Ketika kita ngajar, subhanallah beberapa waktu kemudian babnya itu yang Anak tidak paham. Bab kalau tidak salah Turul Mani, Zawalul Mani, sama dua masalah, sama Syiddatul Khauf, dua itu Anak tidak paham. Waktu itu Anak tidak paham, dijelaskan kayak apa gak ngerti. Akhirnya Anak ngajar, dan ketika babnya nyampe ke situ Anak bingung gimana nih, sedangkan Anak tidak paham. Anak mau tolak dulu kan, gimana ya, Anak tidak paham nih. Akhirnya bismillah lah. Opo jare orang Malang ya, opo jare wis. Anak duduk, Anak ngajar. Setelah sampai babnya itu subhanallah, ini tahadus binikmah. Tahu-tahu Anak mampu memahami apa yang Anak baca dan apa yang Anak terangkan. Dan anak-anak junior, karena Anak ngajar anak junior, mereka mampu untuk mendapatkan pemahaman dari apa yang Anak terangkan. Yang tadinya Anak tidak paham. Akhirnya Anak menjadi paham dan mampu memahamkan orang. Karena apa? Karena khidmah. Karena khidmah tanpa pamrih pada itu. Ya, orang kalau khidmah dengan guru, khidmah dengan para santri sesama santri, khidmah dengan siapapun, itu ada nilai lebih di sini. Termasuk kalau kita bahas suami istri ini, ketika istri khidmah sama suami, suami khidmah sama istri, itu juga mempunyai nilai lebih yang bisa menjadikan futuh, bisa futuh di rezeknya. Istri khidmah sama suami tanpa pamrih, suami juga khidmah dengan istri tanpa pamrih, akan membukakan pintu rezeki. Bisa itu, pintu rezeki. Banyak hal. Ya moga-moga kita semua diberi futuh oleh Allah SWT. Asal niatnya benar, ikhlas. Bukan karena keterpaksaan. Ya, bukan karena keterpaksaan. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Ibu-ibu? Ibu-ibu yang masak nih. Hah? Ibu-ibunya masak nih? Enggak ada.
Wallahu alam bisawab. Fatihah billahi fakirna fiddin wa hakitum salaha wa man asrafuna sawaran sana wa alaikum wa sallam. Hadatin Nabi al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. ضوينا من الله بحق الفاتحة وأصحاب الفاتحة بركة الفاتحة تقبلنا قسم معلوم وتب علينا كتبنا الله مستعان بنا في نظام الوسائل والعافية وطول عمر في طاعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.